Kekuatan sejati bukan hanya tentang seberapa besar kapal perang yang dimiliki, tetapi seberapa lama anak bangsa ini mampu untuk mempertahankannya. Tahun 1960-an, Indonesia, negara yang baru merdeka belasan tahun, tiba-tiba memiliki kapal perusak cepat buatan Soviet. Panjang lebih dari 120 meter, melaju 36 knot, bersenjata meriam 130 mm yang mampu menghantam target laut dan udara. Namanya KRI Brawijaya 304. Namun sebelum mengibarkan bendera merah putih, kapal ini bernama Bezavetny, kapal perusak Angkatan Laut Uni Soviet. Bagaimana Indonesia bisa memiliki kapal sebesar ini? Dan kenapa kekuatan besar itu tidak mampu bertahan lama? Inilah kisah naik turunnya ambisi maritim Indonesia. Latar belakang geopolitik. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia memiliki visi besar, menjadi kekuatan utama di kawasan. Dunia saat itu sedang berada dalam ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Uni Soviet. Indonesia memilih jalan politik yang unik, namun dalam praktiknya, banyak alutsista berat dibeli dari Soviet. Dalam waktu singkat, Indonesia memperoleh kapal penjelajah, kapal selam, destroyer, pesawat pembom strategis, dan salah satunya adalah kapal kelas Kori, Project 56, yang kemudian menjadi KRI Brawijaya 304. Pada awal 1960-an, kekuatan laut Indonesia bahkan melampaui beberapa negara kawasan Asia Pasifik. Asal-usul Bezavetny. Sebelum menjadi milik Indonesia, kapal ini bernama Bezavetny. Ia merupakan bagian dari Project 56 Skori Class Destroyer, generasi kapal perusak cepat milik Soviet yang dirancang untuk mengawal armada utama, menghadapi kapal permukaan musuh, melawan ancaman udara, berburu kapal selam. Spesifikasi umumnya adalah panjang kira-kira 126 meter, bobot sekitar 3.000 hingga 3.500 ton, kecepatan maksimum kira-kira 36 knot, awak hampir 300 personel. Persenjataannya termasuk meriam 130 mm dual purpose, torpedo, depth charge anti kapal selam, radar era Soviet. Di era tahun 1960-an, ini adalah kapal tempur modern dan agresif. Menjadi KRI Brawijaya 304. Setelah dibeli Indonesia, Bezavetny resmi berganti nama menjadi KRI Brawijaya 304. Nama Brawijaya sendiri merujuk pada simbol kejayaan Kerajaan Nusantara, mencerminkan ambisi Indonesia untuk menjadi kekuatan maritim besar. Kehadiran kapal ini bukan sekedar tambahan armada. Ia adalah simbol kepercayaan diri nasional, proyeksi kekuatan ke luar negeri, daya tangkal terhadap negara tetangga. Dalam konteks konfrontasi regional saat itu, destroyer seperti KRI Brawijaya memberikan efek psikologis yang sangat besar. Bayangkan, negara-negara sekitar melihat Indonesia mengoperasikan kapal 3.000 ton dengan meriam besar dan kecepatan tinggi. Tantangan dan realitas. Namun kekuatan armada besar membutuhkan biaya operasional yang tidak murah. Setelah perubahan politik pasca 1965, hubungan Indonesia dengan Soviet memburuk. Suku cadang menjadi sulit diperoleh, teknisi terbatas, sistem logistik dalam negeri belum matang. Masalah utamanya adalah ketergantungan penuh pada teknologi asing, dalam hal ini Soviet, biaya operasional sangat tinggi,
Ekonomi nasional belum cukup kuat untuk menopang sebuah armada besar. Akibatnya, kapal-kapal ex-Soviet termasuk KRI Brawijaya tidak lagi beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Inilah bukti sejarah klasik bagaimana kekuatan militer yang dibangun secara cepat tanpa fondasi ekonomi yang kuat pasti akan sulit dipertahankan. Makna strategis. KRI Brawijaya 304 bukan sekedar kapal tua dalam arsip sejarah. Ia adalah pelajaran strategis bahwa ambisi yang besar harus diimbangi kapasitas ekonomi yang mapan. Bahwa teknologi tinggi butuh sistem infrastruktur pendukung yang matang. Bahwa kekuatan militer bukan hanya soal membeli, tetapi kemampuan memelihara adalah hal penting. Hari ini Indonesia memang tidak lagi memiliki destroyer kelas berat seperti itu, namun pendekatannya lebih realistis dan berkelanjutan secara ekonomis. KRI Brawijaya 304 adalah simbol kekuatan sebuah era. Era ketika Indonesia berani bermimpi besar di wilayah lautan. Era ketika merah putih berkibar di atas kapal perusak buatan Soviet. Meskipun tidak bertahan lama, kisahnya mengajarkan satu hal penting. Kekuatan sejati bukan hanya tentang seberapa besar kapal perang yang dimiliki, tetapi seberapa lama anak bangsa ini mampu untuk mempertahankannya. Dan sejarah KRI Brawijaya adalah pengingat bahwa ambisi maritim Indonesia pernah sangat tinggi dan mungkin suatu saat nanti akan bangkit kembali dengan fondasi infrastruktur dan ekonomi yang lebih kuat.